Kalau mengenai catatan dan koreksi dari FIFA pasti selalu ada. Itu sifatnya reguler. Jadi kami bekerja dengan FIFA itu sistemnya adalah counterpart. Jadi setiap kali, contoh paling gampang, area function area IT pun dari kita ada IT dari FIFA. Medical dari kita pasti ada medical dari FIFA. Jadi dia tidak akan filing komplain ke kita kemudian turun ke bawah, enggak. Jadi koreksinya itu pada saat pengerjaan. Misalnya pada saat pengerjaan ada area kita harus melakukan anti doping acak dengan fault seperti ini. FIFA inginnya seperti ini, kita koreksi saat itu. Jadi koreksinya itu very detail per item area di tiap-tiap counterpart, itu cara kerjanya seperti itu. Nah pada saat keesokan harinya di daily briefing jam 8:30 yang tadi saya baru saja juga ada, itu adalah highlight yang memang tidak bisa diselesaikan di venue, harus diselesaikan di HQ. Contoh kemarin Solo berterbangan angin diguyur hujan lumayan deras gitu, dan beberapa ada tenda yang jatuh, langsung kita deploy di malam harinya berdiri langsung. Area-area seperti itu. Kemudian jadi beberapa troubleshooting yang kita harus improve by daily basis. Jadi ini ngobrolin memang kesempurnaan event setiap pertandingan sampai menuju yang final harus minimal, harus sudah mendekati sempurna gitu. Jadi catatan dan koreksi itu akan sangat banyak kalau saya akan putar gitu ya mungkin, tapi untuk menggambarkan cara kerjanya seperti itu, Mas. Kemudian nomor 2-nya adalah fenomena penonton yang tadi ya, yang seperti saya ulas barusan bahwa ini seperti analoginya periodisasi pemain, ini harus perlahan-lahan crowd build up. Memang kalau kita datang ke stadion, ini kita juga merasakan gaya nonton bola yang berbeda. Contoh apa? Ada hawkers atau pedagang asongan yang telah kita dandani di dalam stadion. Teman-teman bisa membeli minum di situ, bisa keluar, bisa masuk kembali asal tutup botolnya dibuka. Ini kan tidak pernah kita alami di area kita. Biasanya kita tidak diperbolehkan hal tersebut, gitu. Ya, jadi ini ada beberapa hal-hal yang memang memperkenalkan kenyamanan penonton seperti apa, mengubah gaya untuk menonton sepak bola seperti apa, yang mudah-mudahan ini menjadi batu lompatan ke pertandingan-pertandingan yang akan kita gelar nanti di kompetisi domestik dan kompetisi internasional nanti. Jadi ini memang crowd build up-nya kita start dari pengenalan hingga ke babak round of 16 sampai ke semifinal dan final. Dan kita harapannya itu terus meningkat. Pastinya kalau upaya-upaya adalah promosi yang terus-menerus, pastinya itu defaultnya adalah seperti itu. Tapi nomor 2-nya adalah area-area yang mungkin pemain-pemain mulai kita minta untuk lebih bercerita, karena kan cerita serunya itu dari mereka dan angle dari mereka itu yang memang berbeda daripada yang kita di area penonton. Salah satu upaya itu. Beberapa kerjasama pun dengan yang karena kita limited to commercial partners yang pastinya kerjasama pun akan kita terus tingkatkan bersama dengan Visa, bersama dengan database dari beberapa penjualan tiket partner-partner kita yang lain. Jadi sifatnya ada yang bisa dibeli dalam group sales untuk ticketing, ada yang bisa dibeli dalam hal one day pass. Jadi kita akan open up untuk pembelian grup-grup juga dalam jumlah besar. Itu salah satu strategi-strateginya. Dan strategi yang lain pastinya saat ini sih sudah berjalan komunikasi dan koordinasi kita dengan Kemendikbud sangat baik, dan itu akan terus kita tingkatkan yang nantinya akan mungkin menginspirasi beberapa siswa-siswa sekolah untuk seat filling-nya. Itu juga salah satu strateginya, sehingga kita membawa mix warna penonton yang mungkin ada yang baru pertama kali ke stadion, ada yang biasanya selalu akan ke stadion, ini berbeda situasinya gitu. Jadi mix ini yang menjadi satu, kalau saya menyebutnya malah itu fenomenanya gitu ya, mix penonton, tipe penonton kita yang semoga dengan strategi-strategi partnership tadi akan build up sampai dengan babak final. Kalau nomor 3-nya, kita kalau ngobrolin ini mungkin bisa sampai subuh ya. Jadi saya sebagai PSSI tidak dalam posisi mengomentari, karena kita adalah tim, kami atas arahan dan perintah dari Ketua Umum Bapak Erick Thohir, kita adalah satu tim yang bekerja menuju achievement itu. Kita tahu masih banyak yang harus diperbaikin. Kita tidak dalam posisi ini adalah pekerjaan kita harus merefleksikan diri kita,
kekurangan-kekurangan kita sendiri, mengenai permainan-permainan kita sendiri, mana yang harus diperbaiki. Dan kita pun tahu kita ada di sini karena tuan rumah, artinya apa? Masih banyak area yang harus kita perbaiki. Akan tetapi kita harus yakin itu gitu. Tidak ada lagi jalannya kalau dibilang siap, bukannya wajib siap, kita ya harus siap. Sekarang sudah tidak saatnya lagi ini, tinggal satu pertandingan lagi menyisakan, dan itu kita harus membuktikan kepada dunia karena ini memang broadcastnya secara internasional. Jadi sekarang kita harus percayakan pada coaching tim yang telah ditunjuk oleh PSSI, biarkan coaching tim secara teknikal bekerja, kita lihat nanti resultnya seperti apa, dan saya yakin para pemain dan pelatih punya semangat yang membara ya untuk menyongsong pertandingan terakhir ini setelah dua pertandingan yang mereka dulu. Terima kasih. Tadi nomor satu komentar ya, sifatnya ya lebih ya. Memang itu area match management kita, itu nanti areanya yang terutama tuh bagiannya match management, makanya head of competition di area LOC pun sama dengan head of competition, direktur kompetisi di Liga Indonesia, karena itu alasan aja kita deploy agar transfer knowledge-nya itu bisa langsung kita implementasikan untuk perbaikan-perbaikan di Liga kita. Jadi di area match management adalah yang paling utama yang nantinya bisa kita tingkatkan dan kita OP bisa jadi ya, semua arahan dan detail-detail regulasinya seperti apa, tata cara melakukannya, itu nomor satu. Nomor duanya, yes pastinya sudah ada. Kalau teman-teman lihat di beberapa parkiran juga ada beberapa kantong-kantong parkir yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah dari pemerintah Kota Solo, bekerja sama juga dengan Dishub dan lainnya, itu juga sudah disiapkan shuttle ya. Kemarin di Manahan sudah ada parkirannya karena memang pengunjungnya belum full ya kan, maka dari tersebut shuttle-nya memang ada yang beberapa belum digunakan, tetapi standby dan simulasi telah dilakukan. Nah pastinya pada saat race day di tanggal 19 November ini kita ngobrol insya Allah udah lolos 16 besar gitu mas ya. Kalau saya tuh memang sulit berandai-andai, saya lebih suka fokus pertandingan selanjutnya. Tapi andaikan tersebut, jadi titik-titiknya pasti kami akan melakukan simulasi shuttle bus lagi bersama dengan Dishub dan simulasi bersama dengan juga dari kepolisian setempat pastinya di tanggal 19 November itu. Nah ini sedikit note-nya, catatan juga ada atau siapapun yang bermain nantinya di babak 16 besar di Kota Solo atau di kota lainnya, pasti simulasi itu akan dilakukan hanya dengan rate-nya saja, seberapa heavy, seberapa berat bagian dari simulasi tersebut, apakah lebih detail atau tidak, tergantung dengan ekspektasi crowd yang ada. Akan tetapi kami berharap di babak 16 besar seperti tadi crowd-nya mulai naik dan akhirnya sampai ke final. Jadi harapannya Kota Solo juga bisa menikmati pertandingan kelas dunia di babak 16 besar. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.